Hai, Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam saudara di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya, Selvario Madurese. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara melalui video ini. Kiranya berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam segmen renungan singkat dari saya, Selvario Madurese. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus, Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Yang percaya dalam kehidupan kami akan ada badai kehidupan, akan ada berkat yang tetap kami lewati dalam kehidupan kami. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan terus tetap setia kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami percaya Engkau Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh tahu isi hati Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Sederhanakan firman-Mu ya Tuhan, agar setiap kami semua boleh mengerti akan pesan Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan boleh menjadi terang bagi jalan kami. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terus berkati kami, hidupi Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Yesaya 43 ayat yang kedua, saya bacakan. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Jadi firman Tuhan ini adalah bagian dari firman Tuhan, bagian dari janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Sekedar info, ketika ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan ke Babel. Dan ayat ini ditujukan kepada mereka atas janji pemulihan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa sih Tuhan sangat peduli ya dan sayang kepada bangsa Israel pada saat itu? Dan ketika saya pertama kali belajar kekristenan dan ketika saya dipertemukan dengan ayat ini, pertanyaan besar muncul dalam pikiran saya. Kenapa sih kok Tuhan itu sangat mengasihi bangsa ini? Nah, seperti kita tahu ketika kita baca firman Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang sangat keras kepala, ya keras hati, bahkan tegar tengkuk saudaraku. Ya. Dan di zaman sekarang ada banyak sekali bangsa-bangsa yang berusaha untuk menjatuhkan mereka, untuk menghancurkan bahkan memusnahkan mereka. Tetapi sampai hari ini mereka masih terus eksis saudaraku. Mereka masih tetap kuat, masih bisa bertahan hingga hari ini. Dan saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Penting sekali bagi Tuhan untuk terus menjaga umat pilihannya. Eksistensi dan keberadaan bangsa Israel hingga hari ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Itu adalah kisah dari bangsa Israel. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saudaraku? Ya, penyertaan Tuhan juga berlaku atas kehidupan kita. Penyertaan Tuhan juga berlaku dalam setiap kita. Di zaman kasih karunia ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi ketika zaman dahulu, ya, orang Israel adalah memang orang pilihan Tuhan. Tetapi di zaman kasih karunia sekarang, setiap kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu artinya penting bagi Tuhan untuk terus menyertai orang-orang pilihannya. Makna dari ayat ini adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Ya.
Dari ayat ini, saudaraku, Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak akan ada air, sungai, dan api yang kita lewati dalam hidup ini. Ya, jika kita renungkan, ini juga berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang tantangan, berbicara tentang persoalan dalam hidup kita. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan tidak berkata hidup kamu aman-aman saja, hidup kamu akan baik-baik saja. Akan tetapi, tetap akan ada badai kehidupan yang akan kita temui di kehidupan kita. Tetapi teman-teman, satu hal yang harus kita tahu, bukan tentang seberapa besar masalah kita, tetapi dengan siapa kita melewati masalah tersebut. Dengan siapa kita melewati persoalan tersebut. Tuhan tidak berjanji kehidupan orang Kristen akan baik-baik saja. Bahkan yang seperti kita ketahui dalam Injil dikatakan bahwa kita harus pikul salib. Ya, harus pikul salib. Apa sih yang menjadi salibmu hari-hari ini? Ada banyak sekali orang-orang ketika dia ikut Tuhan, ketika dia komitmen ikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Berapa banyak dari orang-orang Kristen ketika berkomitmen ikut Tuhan, bahkan ketika orang yang baru berpindah keyakinan menjadi percaya kepada Tuhan, ada banyak dari antara mereka yang mereka ditinggalkan oleh keluarga. Ada banyak dari mereka yang akhirnya tertolak. Ada banyak dari mereka yang akhirnya mendapatkan diskriminasi sosial. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Saya nggak usah ngomong jauh-jauh deh. Dengan keluarga saya sendiri, dengan saya pribadi sendiri, ya ada banyak sekali keluarga-keluarga yang mungkin masih belum terima ketika kami ikut Tuhan. Tetapi lebih baik saya dibenci manusia daripada saya dibenci Tuhan. Amin teman-teman. Jadi saudaraku, Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita itu akan baik-baik saja. Ya, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 saya bacakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini mengajarkan kita tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang berat sekali, mungkin 1-2 kali kita berpikir bahwa Tuhan kok meninggalkan saya? Tuhan kok tidak hadir dalam kehidupan saya? Saya sudah setia ikut Tuhan, saya sudah bahkan terjun dalam pelayanan, tetapi kenapa keluarga saya berantakan? Tetapi kenapa kesehatan saya tidak ada perubahan? Tetapi kenapa bahkan karir pekerjaan saya malah semakin hancur ketika saya ikut Tuhan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali bahkan kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Ya, tetapi teman-teman, satu hal yang harus kita pegang teguh, ketika kita ikut Tuhan, ingat, Tuhan mau ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan mau kita naik level. Seperti anak SD, ya, kelas 6. Ketika anak SD kelas 6, ketika dia akan mau loncat ya ke tingkat SMP, harus ada apa yang namanya ujian. Harus ada ujian yang harus dilewati. Harus ada persoalan yang harus mereka hadapi. Ketika mereka bisa menyelesaikan ujian tersebut, mereka bisa naik level. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali mungkin kita merasa kehidupan kita ada banyak sekali persoalan. Seringkali dalam kehidupan kita ada banyak sekali ujian yang berat sekali untuk kita lewati. Percayalah, itu adalah bagian dari cara Tuhan agar hidup kita naik level. Agar hidup kita naik level. Mungkin kelihatannya Tuhan gak buka jalan. Mungkin kelihatannya Tuhan gak kasih solusi. Tetapi percayalah, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita kok. Ya, seperti firman Tuhan katakan, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami kejatuhan, tetapi Tuhan akan terus melihat kita, Tuhan akan terus memandang kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Oleh sebab itu teman-teman, apa sih yang menjadi persoalan kita hari-hari? Ingat, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita aman-aman saja, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita.
Ayo kita semua untuk terus menjaga iman kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman dalam posisi yang baik-baik saja, itu adalah iman yang biasa. Tetapi ketika kita terus memegang teguh janji Tuhan, kita terus beriman kepada Tuhan, bahkan dalam situasi yang tidak baik-baik saja, itu baru iman yang luar biasa. Kalau kita belajar dari suatu tokoh Alkitab yang bernama Ayub, ketika Tuhan izinkan Ayub mengalami ada banyak sekali persoalan, ya Tuhan izinkan Ayub mengalami sakit kulit yang luar biasa, ya bahkan firman Tuhan katakan, ya bahkan harus ketika menggaruk luka, menggaruk boroknya itu bahkan menggunakan pecahan beling, saudaraku, saking gatal bahkan saking sakitnya. Ya bukan hanya sampai di situ, Ayub juga Tuhan izinkan untuk kehilangan hartanya, keluarganya, bahkan anak-anak juga meninggal. Bahkan orang-orang di sekitar Ayub yang seharusnya menopang Ayub malah menjatuhkan Ayub, bahkan menghakimi Ayub, saudara. Ya, akan tetapi Ayub tidak fokus di kejatuhannya, Ayub tidak fokus di ujiannya, tetapi Ayub berfokus kepada Tuhan. Bahwa sekalipun berat sekali ini ujian yang harus saya lewati, saya punya Tuhan yang besar. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan sampai masalah dalam kehidupan kita itu menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan terlalu berfokus sama persoalan di depan kita, tetapi mulai kita berfokus, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan orang Kristen aman-aman saja, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan yang sempurna. Bangsa Israel boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, semua karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan senantiasa menopang mereka. Dan kita semua adalah Israel rohani yang orang-orang pilihan Tuhan juga. Kita juga punya Tuhan yang hebat, kita juga punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Milikilah terus iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita baik-baik saja. Mungkin seringkali ketika diperhadapkan dengan suatu persoalan, mungkin kelihatannya Tuhan gak buka jalan. Mungkin kelihatannya Tuhan gak kasih solusi. Tetapi percayalah, ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan persiapkan. Saya seringkali berkata sama jemaat, seringkali Tuhan itu kasih kita berkat itu seperti kado. Mungkin bungkus kadonya itu adalah persoalan yang berat sekali. Mungkin bungkus kadonya adalah persoalan dalam keluarga kita. Mungkin bungkus kadonya adalah persoalan dalam kesehatan kita. Tetapi ketika kita sudah buka itu bungkus kado, kita sudah menyelesaikan semua persoalannya, ada berkat Tuhan yang besar yang sudah Tuhan persiapkan atas kehidupan kita. Semakin besar persoalan kehidupan kita, semakin besar juga berkat yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa menyertai bangsa Israel sampai hari ini, begitu juga dengan Tuhan bisa menguatkan kita, bisa menopang kita sampai hari ini. Ya, kita boleh ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Jaga imanmu kepada Tuhan, tetap percaya, tetap setia. Bersama Yesus ada sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa ucapan syukur kami boleh belajar suatu pengenalan akan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan sempurna atas orang-orang pilihan-Mu. Inilah kehidupan kami, orang-orang pilihan Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau berkati ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami boleh belajar satu pengajaran yang luar biasa. Kami boleh menyadari Engkau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Engkau terus bertata dalam kehidupan kami. Engkau terus berotoritas Tuhan dalam rumah tangga kami. Tuhan juga berotoritas dalam setiap usaha pekerjaan kami. Bahkan dalam kesehatan kami, Engkau bertata atas tubuh kami. Setiap kami yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang mengalami keterikatan, Tuhan berikan kelepasan. Dan setiap kami yang mengalami kejatuhan, Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi setiap teman-teman yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, boleh di-share ke teman, keluarga, biarlah Injil Kerajaan Tuhan terus menyala dalam kehidupan kita. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.